Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada, khususnya kepada Bapak Ibu Guru serta siswa se-Nusantara. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang membahas tentang channel dunia pendidikan. Baik para sobat dan Bapak Ibu Guru dan siswa semuanya, pada kesempatan kali ini sebelum saya presentasi dan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semuanya, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa bersama. Semoga pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian murah rezeki ya, dan selalu dimudahkan dari segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Baik para sobat, pada edisi kali ini saya akan berbagi ilmu atau pengetahuan tentang masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2023. Bapak Ibu dan siswa semuanya, pada kesempatan kali ini, pada saat saya membuat video ini, tepatnya yaitu bersamaan dengan kegiatan yang kita sebut dengan MPLS atau yang kepanjangannya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, baik itu tingkat SD, tingkat SMP, kemudian SMA, SMK ya, bahkan di perguruan tinggi ya. Ini adalah kegiatan berlangsungnya masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk itu para siswa khususnya ya, kita perlu mengetahui apa itu masa pengenalan lingkungan sekolah secara umum ya. Jadi saya akan memberikan informasi tentang apa itu masa pengenalan lingkungan sekolah dan tujuannya apa serta manfaatnya apa ya, kita bahas pada presentasi kali ini. Baik, yang pertama itu adalah pengertian MPLS ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang kita sebut dengan MPLS adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk memberikan pengenalan kepada siswa baru terhadap lingkungan sekolah, baik itu peraturan, fasilitas, budaya, maupun kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Kegiatan MPLS bertujuan untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah sehingga dapat mempercepat proses integrasi dan menumbuhkan rasa kebersamaan antara siswa baru dengan siswa yang sudah lebih dulu bersekolah. Yang biasanya MPLS ini biasanya dilaksanakan dalam beberapa hari. Baik Bapak Ibu, jadi pengertiannya di sini MPLS sekali lagi bertujuan atau secara pengertiannya adalah pengenalan siswa baru terhadap lingkungan sekolah dimanapun itu berada, baik itu tadi ya tingkat SD, SMP, SMA, SMK, maka tujuannya tidak lain adalah untuk mengenalkan sekolah mereka kepada siswa baru khususnya ya, baik itu tentang peraturannya, kemudian fasilitasnya, ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini adalah secara pengertian. Jadi siswa harus memahami bahwa ini adalah penting untuk kegiatan MPLS. Berikutnya adalah tujuan MPLS. Nah, di sini siswa ya, para siswa ya. Jadi tujuan MPLS yang pertama ini adalah memperkenalkan lingkungan sekolah kepada siswa baru agar mereka dapat lebih familiar dengan lokasi dan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, ini ya. Jadi memperkenalkan lingkungan sekolah ya, agar apa? Familiar. Familiar itu artinya apa? Mengenali dengan lingkungan yang ada di sekolah tersebut, baik itu lokasinya maupun fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan rasa percaya diri siswa baru dengan mengenalkan pada guru, staf, dan siswa lainnya. Nah, jadi di sini adalah menciptakan rasa percaya diri ya. Rasa percaya diri siswa baru ya, karena biasa siswa baru tentunya kalau di lingkungan yang baru itu kurang bisa bergaul, kurang bisa berkomunikasi. Nah, dengan tujuan MPLS ini
berarti siswa diperkenalkan baik itu pada gurunya maupun stafnya ataupun siswa lainnya yang sudah ada di lingkungan tersebut. Nah, ini adalah tujuan yang kedua, jadi rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga itu adalah mengajarkan aturan dan norma-norma yang berlaku di sekolah, termasuk tata tertib, kemudian disiplin dan nilai-nilai akademik yang penting. Nah, jadi yang ketiga ini poinnya adalah norma, sobat ya. Norma. Jadi siswa harus paham dengan tata tertib, kemudian aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut. Bahkan untuk secara nilai akademik pun juga harus kita kenali di sekolah tersebut. Jadi yang ketiga ini adalah norma ya para siswa ya. Kemudian yang keempat itu adalah menumbuhkan semangat kebersamaan dan kerjasama di antara siswa baru dan siswa yang sudah lama bersekolah di sekolah tersebut. Kata kuncinya adalah semangat kebersamaan dan kerjasama. Nah, jadi di sini tujuannya MPLS tidak lain juga adalah menumbuhkan semangat pada siswa juga ya, baik itu siswa yang baru maupun dengan siswa yang lama. Kemudian yang kelima itu adalah mengurangi tingkat kecemasan siswa baru dengan memberikan informasi yang jelas mengenai kegiatan yang ada pada sekolah tersebut. Nah, di sini para siswa ya, jadi menghilangkan atau mengurangi rasa keraguan. Jadi yang mungkin canggung, yang mungkin belum bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekolah tersebut, maka dengan MPLS ini tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kecemasan sehingga mampu beradaptasi dan mendapatkan informasi yang jelas dengan kegiatan sekolah yang akan ditempati. Jadi ini adalah tujuan dari MPLS para sobat ya, tentunya untuk siswa baru. Nah, sekarang berikutnya itu adalah materi apa saja yang diberikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, pada masa pengenalan lingkungan sekolah biasanya diberikan materi-materi mengenai profil sekolah ya. Jadi akan diberikan informasi tentang profil sekolah di SMK 2 itu di SMK itu seperti apa misalkan ya. Maaf ya tadi saya nyeplos SMK 2 ya karena saya berada di SMK 2 ya sobat ya. Kemudian yang berikutnya adalah visi dan misi sekolah ya. Visi dan misi sekolah ini juga disampaikan pada masa MPLS sehingga siswa baru itu tahu. Jadi visi dan misi sekolahnya itu apa ya. Kemudian aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Nah, ini tentunya harus dipahami betul ya. Jadi sebagai siswa harus paham betul dengan aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian berikutnya adalah struktur organisasi sekolah. Nah, struktur organisasi sekolah ini juga perlu dikenali ya siswa ya, mulai dari kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, kemudian ada ketua jurusan. Itu kalau di SMK ya sobat ya. Kalau misalkan di SMP ya, mungkin bagian-bagian unit apa ya. Nah, ini termasuk nanti dalam struktur organisasi sekolah ya. Kemudian berikutnya yaitu tentang penjelasan mengenai fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekolah. Nah, ini juga harus tahu para siswa ya, fasilitasnya apa saja yang didapat ya. Ini harus dipahami oleh siswa. Nah, ini tentunya akan disampaikan oleh pemateri dalam kegiatan MPLS. Kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswa. Jadi perlu dikenali juga ya, perlu dikenalkan juga nanti kegiatan ekstra di SMK itu apa. Kegiatan ekstra di sekolah tersebut apa ya. Ini perlu disampaikan agar siswa baru nanti bisa mengapresiasikan atau mengembangkan bakat minat atau mengembangkan diri itu melalui kegiatan-kegiatan ekstra ya. Mungkin yang suka voli ya bisa masuk kegiatan voli. Kemudian yang suka dengan kepramukaan maka bisa bergabung dengan kegiatan pramuka dan seterusnya. Ini materi-materi yang akan tentunya diberikan pada kegiatan MPLS ya teman-teman ya, MPLS. Jadi hal ini bertujuan untuk membantu siswa mengenal lebih dekat dengan lingkungan sekolah. Sekali lagi di sini adalah tentunya yang dicapai itu adalah tentang pengenalan lingkungan sekolah.
dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Nah, tentunya arah poinnya adalah untuk pembelajaran di sekolah tersebut. Berikutnya sobat ya, kita akan masuk kepada metode apa yang tepat untuk memberikan penjelasan tentang pengenalan lingkungan sekolah agar mudah dipahami siswa saat masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Salah satu metode yang tepat untuk memberikan penjelasan tentang pengenalan lingkungan sekolah agar mudah dipahami siswa adalah dengan menggunakan media visual seperti peta atau gambar ya. Jadi ini adalah teknis penjelasan ya para siswa ya. Jadi nanti dari pemateri itu tentunya akan memberikan satu gambaran tentang penjelasan yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah tersebut. Nah, salah satunya adalah penjelasan bisa melalui peta ataupun gambar ya. Jadi dengan peta itu bisa mengenali di mana sih letak lapangannya, di mana sih letak parkirnya, ya, di mana sih letak untuk tempat ibadah atau masjidnya. Nah, ini tentunya bisa digunakan dengan teknik peta ataupun gambar ya. Selain itu dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode cerita yang menarik dan interaktif agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi yang disampaikan, dan penting juga untuk memastikan bahwa penjelasan yang diberikan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Intinya di sini adalah bisa menggunakan metode-metode yang tadi saya sampaikan ya. Bisa menggunakan peta, bisa menggunakan gambar, kemudian juga bisa menggunakan metode cerita ya. Metode cerita itu bisa menyampaikan, menjelaskan ya, kemudian memberikan informasi tentang sejarah yang ada di lingkungan sekolah atau di satuan pendidikan tersebut. Nah, ini adalah satu teknik yang perlu dilakukan di dalam memberikan penjelasan tentang MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, berikutnya yaitu tentang pembentukan karakter sangat penting bagi siswa yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Apa dan tujuan pembentukan karakter? Nah, di sini sobat ya. Jadi tujuan-tujuan yang sudah saya sebutkan di awal tadi, salah satunya juga adalah tujuan akhirnya adalah tentang pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter merupakan proses penting bagi siswa dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Tujuan dari pembentukan karakter adalah untuk membentuk siswa menjadi individu yang memiliki sikap dan perilaku yang positif, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki nilai moral yang baik. Hal ini dapat membantu siswa untuk menghadapi berbagai situasi dan tantangan kehidupan di masa depan. Nah, begini para siswa, jadi tujuan akhir daripada MPLS selain tadi mengenal lingkungan sekolah, tidak lain adalah untuk membentuk satu karakter ya. Karakter ini sangat penting sekali ya sobat ya, karena karakter ini tujuannya adalah untuk menciptakan kepribadian siswa untuk berperilaku yang positif ya, bisa bermandiri, kemudian bisa bertanggung jawab, serta memiliki nilai moral yang baik. Nah, tentunya arah inilah hal-hal yang perlu dilakukan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke ya para siswa ya. Jadi intinya di sini tujuan akhir daripada pengenalan lingkungan sekolah yang utama adalah untuk mengenal lingkungan yang ada di sekolah tersebut atau di satuan pendidikan, dan tujuan akhirnya adalah membentuk satu karakter atau kepribadian kepada siswa untuk selalu berperilaku positif, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, tentunya ini adalah membentuk suatu nilai moral yang baik pada siswa baru. Nah, yang saya sampaikan tadi. Baik para Bapak Ibu dan siswa semuanya, selamat Anda sudah menjadi siswa di satuan pendidikannya masing-masing. Semoga Anda bisa menjadi anak bangsa, anak yang cerdas sesuai dengan misi dari negara kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.